Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali lagi bisa bertatap muka untuk mengkaji agama Islam yang kita cintai ini, khususnya permasalahan fikih yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Ya, setelah sebelumnya kita sempat libur kajian karena PPKM ya. Nah, ini alhamdulillah kita bisa lagi melanjutkan kajian rutin kita, insyaallah, untuk kembali mempelajari ad-dinul Islam yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui dan kita terus ingat-ingat bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan menuntut ilmu, ya, begitu banyak pula hadis-hadis sebelumnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat, ya, orang-orang yang beriman, ya, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu itu lebih tinggi beberapa derajat. Ini keutamaan menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membenarkan persaksian atau menyandingkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, jadi persaksian Allah disandingkan dengan persaksian malaikat dan disandingkan dengan persaksian orang yang memiliki ilmu. Ini keutamaan yang besar. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan yang mana dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia agama ini. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka bersyukur kita kepada Allah tatkala kita masih diberikan kemauan dan kemampuan untuk menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang di luar sana ada kemampuan tapi nggak mau, Pak. Ya, mampu dia, badan sehat, ya, mungkin kendaraan ada, jangankan motor, ya, mobil pun ada. Akan tapi tatkala tidak diberikan nikmat kemauan oleh Allah, akhirnya nggak tergerak hatinya untuk melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ya, padahal kita ketahui bersama menuntut ilmu ini adalah ibadah yang sangat besar. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal setelah rukun Islam. Ya, menuntut ilmu, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah kita yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, terakhir kita menegaskan atau menjelaskan tentang fiman tajibu alaihi musalla, yaitu salat, ya, wajib atas siapa saja. Itu sudah kita jelaskan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang salatut tatawwu'. Bab yang baru adalah tentang salat tatawwu'. Dinamakan juga dengan salat nafilah, dinamakan juga dengan salat sunnah, ya.
Jadi banyak namanya Pak ya. Salat tatawwu atau nafilah atau salat sunnah. Intinya bukan wajib. Intinya bukan wajib. Karena yang wajib sudah kita jelaskan ada 5 waktu. Ya. Nah, adapun salat sunnah nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani Abu Abdullah Muhammad bin Ali rahimahullahu taala bahwasanya ada beberapa salat-salat sunnah ya, baik yang sifatnya menyertai salat wajib ataupun salat sunnah yang dia itu memiliki waktu tersendiri ya. Yang mana kita ketahui bersama Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin, bahwasanya salat sunnah ini diantara fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib kita. Ya, misalnya dalam salat wajib kita kurang khusyuk, ya, ada beberapa sunnah-sunnah dalam salat wajib yang tidak kita kerjakan, ya, atau hal-hal yang diwajibkan misalnya, ya, tidak kita penuhi dengan benar, maka itu akan disempurnakan dengan amalan-amalan nafilah. Sebagaimana dalam hadis diterangkan seperti itu, bahwasanya ibadah-ibadah yang sunnah ini, yang nafilah ini, dia diantara fungsinya menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita yang mungkin ada kekurangan di situ. Ya, jadi penting kita mengetahui tentang salat-salat sunnah agar bisa kita amalkan dan tentunya menjadi pemberat ya timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Nah, kita mulai, kita baca kitabnya. Beliau mengatakan bab salatut tatawwu', bab salat tatawwu'. Hiya arba'un qabla adh-dhuhri wa arba'un ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya' wa rak'atani qabla salatil fajri. Beliau memulai pembahasan salat tatawwu', salat sunnah ini dengan menjelaskan salat-salat sunnah rawatib. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, salat sunnah itu terbagi menjadi 2, ya Pak ya. Salat sunnah terbagi menjadi 2. Yang pertama salat sunnah yang mutlak, yang kedua salat sunnah yang muqayyad. Salat sunnah mutlak dan muqayyad. Salat sunnah yang mutlak itu adalah salat sunnah yang tidak ada waktu khususnya. Terserah kapanpun kita mau salat ya, kecuali di waktu-waktu yang terlarang yang sudah kita jelaskan. Ya, dan tidak ada jumlah rakaat khususnya, terserah. Antum mau salat sunnah mutlak misalnya pada pagi hari, boleh saja. Ya, mau berapa rakaat ya semampunya. Itu salat sunnah mutlak. Tatkala seorang sahabat minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, apa, as'alu murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta agar bisa menemanimu di surga. Ya, ini permintaan sahabat ya. Ketika ditanya oleh Rasul, kamu mau minta apa? Kata dia, saya mau minta bersamamu di surga ya Rasulullah. Ya, kalau kita sekarang ditawari seperti itu, mau minta apa? Ya, paling-paling nggak jauh-jauh dari dunia. Nah, minta motor, minta mobil, ya kan? Sahabat tidak. Ketika ditanya oleh Rasul mau minta apa? Masuk surga. Awa ghaira dzalik, kata Rasulullah. Yang lain aja lah, ya. Dosa mau masuk surga sama Rasul, maksudnya dia itu mau berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah ada yang lain, kata Rasulullah? Yang lain dulu. Tidak ada, itu aja Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fa'inni idzan bi kathrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Ya, dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak salat sunnah. Nah, ini dalil kata para ulama bahwasanya adanya salat sunnah mutlak. Ya, kita terserah. Makanya diriwayatkan dari beberapa ulama salaf, ada yang mereka itu sholat sunnahnya kadang sampai ratusan rakaat tiap hari. Ya, maksudnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Nah, karena kalau sholat sunnah muqayyad itu nggak sampai jumlahnya sampai ratusan rakaat. Nah, ada pun sholat sunnah muqayyad adalah sholat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, ya, dan sholat sunnah muqayyad ini terbagi lagi Pak. Ada namanya salat sunnah rawatib, ada yang bukan rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dia itu menyertai salat wajib. Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang menyertai salat yang wajib yang 5 itu, salat 5 waktu. Ya, ini atau yang kita lebih kenal dengan istilah salat qabliyah dan ba'diyah. Salat qabliyah dan ba'diyah, ya. Ini dinamakan dengan salat sunnah rawatib. Dan salat sunnah rawatib ini ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Salat sunnah rawatib ini ada yang muakkad, yaitu yang ditekankan. Ya, ada yang ghairu muakkad, yang tidak terlalu ditekankan.
Dan yang ditekankan, yang sangat dianjurkan dari salat sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Pendapat yang rajih ada 12 rakaat. Ya, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat salat sunnah yang muakkad, rawatib yang muakkad itu cuma 10. Tapi pendapat yang lebih rajih ada 12. Ya, ada 12 rakaat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man thabara ala ithnatai asyrata rak'atan, man thabara ala ithnatai asyra rak'atan fil yawmi wal laila dakhala al jannah." Wa fi riwayah buniya lahu baitun fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang merutinkan, ya, man thabara, barang siapa yang merutinkan itsnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat fil yaumi wal laila, di setiap satu hari satu malam. Barang siapa yang merutinkan 12 rakaat, salat 12 rakaat, ya, satu hari satu malam, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain akan dibangunkan satu rumah di surga. Maka dari sini kata ulama berarti ada 12 rakaat yang dia itu sangat ditekankan. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Cuma Imam Syaukani menjelaskan ada 14 rakaat, ya. Pendapat yang lebih kuat cuma 12. Ya, cuma 12. Nanti akan kita jelaskan ada yang tidak termasuk. Bukan lebih dari 14 yang beliau jelaskan ini, karena 16, ya, ada asar juga dijelaskan oleh beliau. Nah, beliau mengatakan, kita langsung baca kitab beliau, hiya arba'un qabla zuhur. Salat sunnah rawatib itu pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, dan ini muakkad. Ini yang termasuk salat sunnah yang muakkad, yang sangat ditekankan, Pak. Nah, jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian beliau mengatakan wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat setelah zuhur. Perkataan beliau 4 rakaat setelah zuhur, ya, kita katakan yang muakkad cuma 2. Zuhur itu yang muakkad cuma 2 setelahnya, ya. Tapi boleh nggak Ustaz kita 4 rakaat setelah zuhur? Boleh, ya. Cuma dari 4 rakaat ini 2 rakaat sangat ditekankan, 2 rakaatnya tidak terlalu ditekankan, ghairu muakkad. Itu yang ba'da zuhur. Adapun yang qabla zuhur 4-4-nya muakkad. Yang ba'da zuhur cuma 2 yang muakkad, 2-nya ghairu muakkad, ya. Tapi di sini dijelaskan oleh beliau, betul ada salat 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Tapi dari 4 ini cuma 2 rakaat yang sangat ditekankan, 2-nya tidak terlalu. Nah, kemudian beliau mengatakan wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Ya. 4 rakaat sebelum asar, wallahu alam pendapat yang kuat itu tidak muakkad, ghairu muakkad, ya. 4 rakaat sebelum asar itu ghairu muakkad. Tapi ada enggak, Ustaz? Ada. Ya, silakan yang mau salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, silakan, Pak. Ada dalil, nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya, kita bacakan insyaallah. Nah, wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan ini termasuk muakkad. 2 rakaat setelah maghrib adalah salat sunnah yang muakkad, yang ditekankan sunnahnya, ya. Wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, dan ini juga muakkad. 2 rakaat setelah isya ini juga termasuk salat sunnah yang ditekankan sunnahnya. Kemudian beliau mengatakan wa rak'atani qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar atau sebelum salat subuh, ya. Ini juga muakkad. Jadi ada 12 yang muakkad, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang muakkad, ya. Ditambah lagi ada 2 rakaat setelah zuhur lagi, dan ada 4 rakaat lagi sebelum asar, berarti ada 18, ya. Kalau mau ditambah silakan, tidak masalah, ya, diperbolehkan insyaallah. Tapi yang lebih ditekankan yang 12 tadi, wallahu alam bissawab. Nah, adapun dalil tentang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, itu ada beberapa hadis, ya, Pak, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya, ya.
dari hadis Ummu Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man shalla rakaat qabla adh-dhuhr wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Maka Allah haramkan baginya neraka. Ya, yang akan tapi jadi masalah hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menilai hadis ini tidak sahih. Tapi sebagian yang lain mensahihkan. Di antara yang mensahihkan kita sebutkan tadi Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, ya termasuk Al-Imam Syaukani, beliau mensahihkan hadis ini. Tapi ada ulama lain yang mendhaifkan. Wallahu alam bishawab. Intinya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur ini adalah salat sunnah yang dianjurkan, ya. Nah, adapun 4 rakaat sebelum asar, tadi sudah kita katakan ini tidak muakkad tapi juga dianjurkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar, ya. Nah, ini dalil bahwasanya orang yang salat 4 rakaat sebelum asar itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Allahu a'lam. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif. Nah, tapi sebagian yang lain mensahihkan, di antaranya Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Syekh Al-Albani, ya. Termasuk juga Imam Syaukani, mereka mensahihkan hadis ini. Tapi ada ulama yang mendhaifkan, ya, bisa dilihat dalam kitab-kitab hadis, ya, seperti kitab Lisanul Mizan, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun 2 rakaat setelah maghrib, maka ini jelas dalilnya dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Abdullah ibnu Umar, bahwasanya beliau pernah mengatakan, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla adz-dzuhur wa rakaataini ba'da adz-dzuhur wa rakaataini ba'da al-maghrib wa rakaataini ba'da al-isya wa rakaataini qabla al-ghadat. Kata Ibnu Umar, aku pernah menghafal, ya, salat-salat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat-salat sunnah Rasulullah itu dihafalkan oleh Abdullah bin Umar. Kata beliau, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi jelas 2 rakaat ba'da maghrib itu sahih, ya, dalilnya dalam Bukhari dan Muslim. Begitu juga 2 rakaat ba'da isya, ini juga sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tidak diragukan lagi. Adapun 2 rakaat sebelum isya, ada atau tidak? Nah, 2 rakaat sebelum, ya, 2 rakaat sebelum isya, ada nggak, Pak? Hah? Ada atau tidak? Yang ada itu adalah 2 rakaat antara azan dan iqamat. Karena tidak ada hadis khusus. Qabliyah isya itu nggak ada hadis khususnya. Qabliyah isya. Yang ada hanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini shalah. Di antara azan dan iqamat itu ada salat 2 rakaatnya. Ya, adapun dalil mengatakan qabliyah isya itu nggak ada. Ya, yang ada itu antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat. Jadi boleh, tidak masalah. Antara azan isya dengan iqamat isya, kita mau salat 2 rakaat silakan. Niatnya adalah salat antara azan dan iqamat. Ya, karena tidak dinamakan dengan qabliyah isya. Tapi berbeda dengan salat-salat yang lainnya. Memang ada lafaz qabla dan ba'danya, ya. Allahu a'lam bishawab. Adapun 2 rakaat sebelum subuh, maka ini jelas disepakati oleh para ulama sunnahnya. Bahkan salat sunnah 2 rakaat ini sebelum subuh ini adalah salat sunnah rawatib yang paling ditekankan. Ya. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah perhatian dengan salat sunnah melebihi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
Ya, bahkan di antara keistimewaan salat sunnah sebelum subuh ini, Rasulullah selalu mengerjakan baik tatkala beliau mukim ataupun safar, tidak pernah ditinggalkan. Hanya 2 salat sunnah yang Rasulullah nggak tinggalkan ketika safar, qabliyah subuh dan witir. Selebihnya Rasulullah nggak salat. Ya, selebihnya salat sunnah itu kan kalau safar itu kan memberatkan, Pak ya. Ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 2 salat ini Rasulullah terus rutinkan. Ya, 2 rakaat sebelum subuh dan salat sunnah witir. Nah, dan di antara keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Ya, maka jangan tinggalkan, Pak. Ya, jadikan amalan ini amalan yang kita dawamkan, yang kita rutinkan, apapun keadaan, kalau bisa jangan ditinggalkan karena pahalanya yang sangat besar. 2 rakaat sebelum subuh ini, kecuali benar-benar kita nggak bisa ngerjakannya. Itu pun kata ulama, kalau memang kita terhalang nggak bisa, ya karena bangunnya kesiangan misalnya, sudah qomat, ya kita sholat subuh dulu, nanti diqadha. Boleh diqadha setelah sholat subuh, baru kita qadha 2 rakaat sebelum subuh, ya. Dan telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau membolehkan hal tersebut, mengqadha salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dikerjakan ba'da subuh atau setelah matahari terbit, ya, di awal waktu duha. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ini salat-salat rawatib. Sekali lagi, yang muakkad itu ada 12, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, dan 2 sebelum subuh. Sisanya tambahan 2 rakaat lagi setelah zuhur gimana? Ghairu muakkad. Tambahan 4 rakaat sebelum asar, ghairu muakkad. Ya. Kemudian salat antara azan dan iqamat di waktu isya, ya, ghairu muakkad. Silakan kalau mau. Begitu juga maghrib, qabliyah maghrib ada. Silakan, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Kemudian yang ketiga beliau katakan liman sya'. Ya, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau mengatakan bagi siapa yang mau. Ya, artinya tidak ditekankan. Wallahu a'lam bissawab. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau Al-Imam Syaukani melanjutkan dengan menjelaskan salat-salat sunnah yang bukan rawatib. Salat sunnah yang bukan rawatib, dan ini juga banyak apa ya. Beliau memulai dengan mengatakan wasalatud duha. Dan di antara salat sunnah yang juga dianjurkan adalah salat sunnah duha. Ya, dan dalil tentang disyariatkannya, disunnahkannya salat sunnah duha ini banyak sekali. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Ya, salah seorang dari kalian itu setiap pagi wajib untuk bersedekah sejumlah dengan apa? Apa namanya? Sendi-persendian yang ada di tubuh kita. Dalam satu riwayat dijelaskan persendian kita itu jumlahnya ada 360 persendian. Ya. Jadi sehari minimal kita itu sedekah untuk 360 sendi kita itu. Ya, kalau kita pakai duit mungkin ya nggak kebayar, ya. Setiap sendi misalnya mau berapa duitnya. Nah, tapi sedekah itu bukan hanya pakai uang, Pak. Makanya Rasulullah juga katakan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah, wa bikulli tahmidatin shadaqah, wa bikulli tahlilatin shadaqah, wa bikulli takbiratin shadaqah." Akan tetapi kata Rasulullah, setiap tasbih itu ada sedekahnya. Kita mengucapkan subhanallah sedekah. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillah sedekah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar sedekah. Dan dalam akhir hadis tersebut Rasul mengatakan wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan cukup kata Rasulullah untuk menyedekahkan 360 persendian kita itu dengan salat duha 2 rakaat yang kita kerjakan. Cukup dengan salat duha 2 rakaat yang kita kerjakan. Ini diantara keutamaan salat duha. Ya, di antaranya juga adalah sabda Rasulullah yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Salatul awwabin hina tarmidul fisal."
Salat awabin. Awabin itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Ya, ingat salat awabin itu adalah salat duha. Ya, dijelaskan oleh para ulama, salat awabin adalah salat duha, bukan salat yang lain. Karena dulu, ya, enggak tahu antum tahu atau enggak. Kalau anak dulu ada diajarkan yang namanya salat awabin itu salat setelah maghrib. Ya. Setelah salat maghrib itu ada beberapa rakaat, lupa, 4 atau 6 rakaat. Nah, mereka menambahkan itu salat sunnah awabin. Ya. Padahal salat sunnah awabin itu adalah salat duha, sebagaimana yang Rasulullah jelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin itu salat duha, maksudnya awabin itu artinya apa? Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hina tarmidul fisal. Ketika apa? Anak-anak onta itu mencari tempat berteduh. Ketika anak-anak onta mencari tempat berteduh. Para ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah ketika matahari sudah agak terik. Ya, ketika matahari sudah agak terik. Nah, itu sudah mendekati waktu-waktu salat zuhur sudah. Ya, mungkin jam setengah 11, jam 11-an, matahari udah panas. Ya, itu waktu salat duha yang paling afdol. Waktu salat duha yang paling afdol, bukan di awal waktu tapi di akhir waktunya. Ya, tapi tentunya sebelum waktu terlarang. Sebelum waktu terlarang yang matahari itu tepat di atas kepala kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya salat sunnah duha. Intinya salat sunnah duha itu dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan dan dianjurkan juga untuk dirutinkan. Dianjurkan juga untuk dirutinkan. Kenapa, Pak? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan salat sunnah duha itu benar disunnahkan tapi tidak dirutinkan. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Tapi pendapat yang lebih kuat itu pendapat mayoritas ulama bahwasanya salat sunnah duha itu disunnahkan dan disunnahkan juga untuk dirutinkan. Ya, kita rutinkan salat sunnah duha. Nah, minimal salat duha itu dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Nah, 6. Ada yang berpendapat lain? 8. Ada lagi? Kayak lelang gitu ya. Siapa yang mau nambah? Yuk, silakan. Ada 6, ada 8 rakaat. Ada lagi? Ada 12. Ya, dan memang para ulama khilaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Ya, ada bahkan yang ada yang mengatakan tidak ada batasan. Ya, semua ada pendapatnya dan masing-masing berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Imam Syaukani, beliau lebih merajikan bahwasanya yang paling banyak itu 12 rakaat. Salat duha maksimal itu 12 rakaat. Kalau minimalnya enggak ada khilaf 2 rakaat minimalnya. Cuma khilaf itu pada maksimalnya. Imam Syaukani lebih merajihkan pendapat yang 12 rakaat. Wallahu alam, pendapat yang lebih rajih insyaallah tidak ada batasannya. Ya. Mau 8 silakan, 12 silakan, mau nambah lagi 20, lajulah. Ya, asal tahan, ya. Ini jangan berangan-angan dulu. Saya mau 20, 2 rakaat aja susah antum. Ya, mau 20. Tayyib, dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika beliau ditanya tentang salat duha Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah dahulu salat duha? Maka Aisyah mengatakan, "Na'am, 4 rakaat wa yaziru masyaallah." Betul kata Aisyah, Rasulullah itu salat duha, ya. 4 rakaat kadang-kadang, ya. Dan kadang-kadang beliau tambah, ya. Tidak ada batasnya, illa masyaallah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kadang maksudnya berapa aja Rasulullah nambahnya. Ya, Rasulullah tambah seperti itu sesuai dengan yang Allah takdirkan. Maksudnya kalau memang beliau kuat, dia tambah lagi dan tambah lagi. Nah, ini dalil bahwasanya berarti salat duha itu tidak ada batasan maksimalnya. Ya, silakan mau ditambah. Tapi sekali lagi minimalnya 2 rakaat tadi. Wallahu alam bishawab. Jadi salat sunnah duha adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan Pak ya untuk dirutinkan juga. Nah, tapi ada beberapa hal yang ditambah-tambah oleh orang dalam salat duha ini Pak. Banyak. Di antara hal-hal yang ditambah-tambah, kata mereka salat duha ini adalah salat yang bisa melapangkan
rezeki. Ini nggak ada dalilnya. Ya, kalau antum mau dapat rezeki gawe, ya. Kalau mau dapat pahala ya salat. Ingat salat itu ibadah itu bukan mau cari duit, Pak. Kita ibadah itu ingin mendapat apa? Pahala. Hati-hati jangan salah niat karena sebagian orang ini kadang-kadang ibadah cuma untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, antum nggak akan dapat pahala di akhirat kalau seandainya cuma mengharapkan itu. Ya. Dan yang paling banyak orang itu apa? Mendapatkan rezeki dan rezeki dan rezeki. Cari yang amalan ibadah apa yang bisa melapangkan rezeki. Subhanallah, salat duha, baca surat Al-Waqiah, baca apa lagi? Macam-macam. Udah dicari, diamalkan oleh dia. Ya padahal tidak ada dalilnya. Sekali lagi, ya. Kemudian juga yang diantara tambahan-tambahan dalam salat duha yang tidak ada dalilnya adalah katanya disunnahkan di rakaat pertama baca surat Asy-Syams wasyamsi waduhaha. Di rakaat kedua baca surat Ad-Duha. Itu juga tidak ada dalilnya. Jadi baca surat apa? Terserah. Ya boleh saja baca surat Asy-Syamsi dan Ad-Duha boleh. Akan tapi meyakini itu sunnah nggak boleh. Ya butuh dalil meyakini sunnahnya. Ya silakan. Nggak harus untuk baca Asy-Syamsi. Baca surat-surat yang apa namanya yang lebih pendek, Al-Baqarah, Ali Imran ya. Nah nggak masalah boleh. Boleh terserah mau baca surat apa saja. Kemudian juga ada doa-doa khusus misalnya, doa-doa khusus, ya. Setahu saya tidak ada dalil yang sahih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maksudnya doa-doa melapangkan rezeki tadi ya. Maksudnya doa-doa melapangkan rezeki. Bunyi itu apa? Ya Allah kalau ada rezeki di langit turunkan ya kan, kalau ada di bumi keluarkan, subhanallah ya. Maksa sekali dia mau jadi kaya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, doa-doa yang seperti ini tidak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kemudian berikutnya kata beliau di antara salat sunnah yang juga dianjurkan, salat sunnah yang dianjurkan adalah wassalatul laili, ya, salat malam. Di antara salat sunnah yang dianjurkan kata beliau adalah salatul lail, salat malam. Dan kalau dikatakan salat sunnah salat malam, Pak ya, qiyamul lail, maka sifatnya umum. Karena di bawah salat lail ini akan banyak salat-salat yang intinya sama-sama salat malam. Jadi jangan sampai antum bingung. Nanti ada tanya, Ustaz, apa beda salat tahajud dengan salat malam, Ustaz? Apa beda salat tarawih dengan salat malam? Ya. Itu enggak ada perbedaan kecuali di waktunya saja. Ya. Salat tarawih itu salat malam juga, Pak. Cuma dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Salat tahajud salat malam juga. Cuma dikerjakannya ba'da tidur kata ulama. Setelah tidur. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tapi sama-sama salat malam. Salat malam. Salat witir juga salat malam dikerjakan pada malam hari. Ya, cuma memang salat witir itu bedanya dia menjadi sebagai penutup, ya. Dan rakaatnya itu ganjil. Tapi semuanya sama-sama salat malam, ya. Jadi jangan bingung, sama-sama salat malam. Dan para ulama sepakat salatul lail, salat malam itu waktunya dimulai setelah kita salat isya. Itu awal waktu salat malam ba'da isya. Sepakat ulama, ya. Ba'da isya itu adalah awal waktu salat malam. Terserah mau tidur dulu mau enggak tidur, ya, diperbolehkan, enggak ada syarat tidur dulu salat malam itu. Ba'da isya mau langsung salat, ya, salat malam 12 rakaat boleh enggak? Boleh, bagus. Daripada kita berangan-angan sepertiga malam tapi ternyata bangunnya ketika qomat subuh. Ya kan, lebih baik kita di awal malam seperti itu, ya. Adapun rakaatnya sebelumnya akhir waktu salat isya, maka dia apa? Sebelum salat subuh. Jadi awal waktu salat lail, bukan isya, awal waktu salat lail, ya, itu ba'da isya. Awal waktu salat lail itu ba'da isya. Dan akhir salat lail, salat malam itu sebelum subuh. Ya, jadi panjang Pak waktunya, luar biasa. Ya, berapa jam? Kalau seandainya kita taruhlah selesai salat isya jam 8 kurang, ya. 8 kurang 15 misalnya. Ya. Atau jam 8 lah, kita genapkan jam 8. Salat subuh itu jam 5 kurang, ya kan? 5 kurang 10 kalau nggak salah. Kurang lebih ya sekarang ini. Nah berarti berapa jam? Luar biasa banyak. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya, sampai jam 5 kurang seperti itu. Ya banyak, panjang waktunya. Ya, 8 sampai 9 jam, luar biasa. Itu kalau sampai kita nggak bisa sholat malam, ya keterlaluan sebenarnya, karena waktunya panjang sekali.
Nah, adapun jumlah rakaatnya maka ada minimal dan maksimal. Minimal salat lail itu adalah 1 rakaat witir. Minimal salat lail adalah 1 rakaat witir. Ya, dikerjakan sebelum tidur boleh. Ya, setelah kita tidur bangun di tengah malam juga boleh. Afdalnya di awal malam atau di akhir malam? Ya, hukum asalnya di akhir malam. Ya, tapi wallahu alam lihat keadaan kita masing-masing. Kalau kita yakin adalah orang yang bisa bangun malam, maka diakhirkan lebih afdol. Tapi kalau kita ini orang yang susah bangun malam, maka lebih baik di awal malam. Ya, karena ada di antara orang-orang itu susah dia bangun pertengahan malam. Kenapa? Karena kerjanya di siang hari berat. Ya, atau karena dia ini di siang hari sibuk nuntut ilmu. Ya, maka malam harinya ngantuk. Ya, siang hari full dia nuntut ilmu misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini lebih baik dia di awal malam. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dalam sebuah perkataan beliau, "Ausani khalili bisalas." Kata beliau, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Ya, yang pertama adalah rakaat ad-duha, 2 rakaat salat duha. Ini wasiat Rasulullah yang pertama, 2 rakaat salat duha. Kemudian yang kedua, wa an asuma salasata ayyam min kulli syahr. Dan aku disuruh juga, diwasiatkan juga untuk salat puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ya, yang ketiga kata beliau, wa an utir qabla an anam. Di antara wasiat Rasulullah adalah aku disuruh untuk salat witir sebelum tidur. Kenapa? Kata para ulama, karena Abu Hurairah ini di siang hari sibuk nuntut ilmu, kemana-mana Rasulullah pergi dia ikut mulazamah. Makanya Abu Hurairah meskipun cuma 4 tahun belajar dari Rasulullah, sahabat lain itu ada yang puluhan tahun, belasan tahun. Abu Hurairah cuma 4 tahun. Hadis yang beliau hafalkan lebih dari 5.000 hadis. Subhanallah, lebih dari 5.000 hadis. Artinya 1 tahun itu 1.000 hadis lebih. 1.000 hadis lebih, ya. Kalau seandainya 1 tahun ada 360 hari, artinya kurang lebih 1 hari dia menghafalkan berapa hadis, Pak? 3 sampai 4 hadis. 3 sampai 4 hadis, ya. Jadi 4 tahun bisa sampai 5.000 hadis. Nah, cobalah antum ikutin jejak Abu Hurairah, ya. Jangan waktu kita itu berlalu tanpa ada hafalan, tanpa ada faedah-faedah baru. Jangan. Harus ada faedah baru, ngapal hari ini, ngapal hadis ini yang pendek-pendek, ya. Beli Pak banyak kitab-kitab hadis, kitab Arba'in, ya misalnya, atau kitab Umdatul Ahkam, ya, atau kitab-kitab hadis-hadis pendek misalnya yang dikarang oleh ustaz-ustaz kita, ada juga untuk dihafalkan. Itu dihafalkan. Kalau sehari 1 saja, nggak usah lah ikut Abu Hurairah 3, ya. Sehari 1 hadis saja, ya. Kita hidup 20 tahun, wah banyak sekali. Ya, berapa ribu hadis yang kita hafal. Cuma kadang-kadang semangat ini yang nggak ada. Ya, semangat ini yang kurang, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi kalau mau di awal malam silakan, di akhir malam itu lebih afdal hukum asalnya. Tapi kita tahu kadar diri kita pilih yang mana lebih manfaat untuk diri kita. Jadi minimalnya itu adalah 1 rakaat salat malam, ya, witir. Nah, maksimal ada nggak batasan maksimal? Imam Syaukani mengatakan di sini wa aktsaruha 13 rakaat. Dan yang paling banyak kata beliau maksimalnya adalah 13 rakaat salat malam itu. Allahu a'lam. Ya. Dan ini dia pendapat yang dipilih juga oleh Al-Imam Syekh Al-Albani. Ya. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan 13 ini dengan salat tambahan 2 rakaat, ya. Ulama khilaf tambahan, hukum asalnya 11. Cuma ada tambahan 2 rakaat lagi, itu ulama khilaf maksudnya salat 2 rakaat apa. Sebagian mengatakan itu ditambah dengan 2 rakaat ba'da isya. Sebagian lagi mengatakan itu 2 rakaat sebelum subuh, ya. Adapun salat malamnya itu 11 rakaat. Tapi Imam Syaukani mengatakan 13. Ya, adapun pendapat yang kuat, yang lebih benar bahwasanya tidak ada batasan maksimalnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma'. Seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan ijma' para ulama bahwasanya salat malam itu enggak ada batasan maksimalnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat
2 rakaat. Berapa jumlahnya? Nggak tahu, nggak dijelaskan. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian beliau tutup dengan sabda beliau, kata beliau, wa idza khasyiya ahadukumus subah falyutir biwahidah. Apabila salah seorang di antara kalian takut ya sudah masuk sholat subuh, maka hendaklah dia langsung witir 1 rakaat. Tadi sudah kita jelaskan sholat sunnah malam dimulai dari ba'da isya. Ya. Nah, berakhirnya sebelum waktu sholat subuh. Kata Rasulullah, sholat malam itu 2-2. Kalau kalian khawatir sudah masuk sholat subuh, langsung witir 1 rakaat. Kalau ada orang mulai misalnya dari sholat malam dari jam 12 malam, boleh nggak? Boleh dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai subuh, boleh nggak? Boleh. Berapa banyak? Terserah kemampu dia. Cuma jangan sampai waktu subuh dia masih sholat. Harus segera witir, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya nggak ada batasan maksimal. Ya, adapun pendapat ulama yang mengatakan batasan maksimal 11 rakaat, ada yang mengatakan 13. Ya, itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rakaat tersebut. Bukan berarti beliau membatasi, Pak. Ya, bukan berarti beliau membatasi. Ya, seperti contohnya Rasulullah itu haji cuma berapa kali? Seumur hidup beliau? Sekali, Pak. Apakah berarti kita haji cuma boleh sekali? Betul, wajibnya sekali, tapi boleh nggak kita ngulang lagi? Boleh. Ya. Begitu juga umroh, Rasulullah itu 3 atau 4 kali. Ya kalau kita mau lebih ya silakan. Begitu juga sholat. Ini Rasulullah 11 rakaat. Tapi kalau kita mau nambah nggak masalah. Ya, tidak masalah. Maka ini perkara yang sebenarnya zaman dulu tidak ada dipersisikan oleh para ulama. Cuma di zaman sekarang banyak penuntut-penuntut ilmu yang tidak hikmah dalam menyikapi perbedaan sehingga maksa. Ya, kadang-kadang ada orang yang mau 23 rakaat dikatakan itu bid'ah. Padahal enggak, itu pendapat jumhur, mayoritas ulama ya. Antum yang berpendapat wajib 11 itulah pendapat yang baru muncul di akhir-akhir ini. Ya. Pendapat yang baru-baru muncul. Adapun ulama terdahulu yang mereka ada yang mengatakan 23, bahkan Imam Malik itu sampai mengatakan 30. Ya, ditambah witir, terserah mau 1 mau 3. Bahkan ada ulama yang sampai 40 rakaat salat malamnya, salat lailnya, enggak masalah ya, sesuai kemampuan. Nah, cuma memang kata para ulama harus dilihat juga bacaannya. Nah, harus dilihat bacaannya. Kalau kita sanggup bacaan yang panjang, kita sedikitkan jumlah rakaat. Silakan antum mau 11 rakaat, silakan, boleh. Ustaz, Anda mau 11, kenapa? Rasulullah kan 11, boleh. Ya, tapi Rasulullah itu 11 rakaat bacaannya panjang. Tahan gak antum 1 rakaat bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa? 1 rakaat, Pak. Ya. 1 rakaat cuma sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Sedikit sekali. Jadi 11 rakaat kalau bacaannya cuma juz 30 ya paling setengah 15 menit atau 20 menit selesai, Pak. Ya, selesai. Rasulullah itu pernah beliau itu ba'da isya mulai salat di Ramadan, ya. Ba'da isya Ramadan, ba'da isya beliau mulai salat. Ya, selesai sholatnya sebelum subuh. Sampai-sampai kata para sahabat apa? Hatta khoshinal falah. Sampai kami khawatir nggak bisa sahur. Panjang sholat luar biasa. Ya, sahabat Hudzaifah kalau nggak salah atau Ibnu Mas'ud, anda lupa, pernah sholat di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah. Katanya kayaknya Al-Baqarah ini ruku ini. Ternyata lanjut surat An-Nisa. Waduh, surat An-Nisa, ya capek sudah. Kayaknya An-Nisa ini selesai. Selesai An-Nisa, lanjut Ali Imran. Waduh, sampai-sampai kata sahabat itu, saya berpikiran buruk. Untuk apa? Untuk keluar. Nggak tahan, saking panjangnya, luar biasa. Ya nggak masalah 11 rakaat, tapi bacaannya panjang. Tapi kalau kita nggak sanggup panjang, maka perbanyak jumlah rakaatnya, Pak. Ya, saya cuma sanggup baca juz 30 saja, nggak masalah. An-Naba dibagi 2, An-Naziat dibagi 2, Abasa dibagi 2, At-Takwir dibagi 2, Al-Infitar dibagi 2. Perbanyak jumlah rakaatnya. Perbanyak jumlah rakaatnya, ya. Wallahu alam bissawab. Jadi batasan maksimalnya insyaallah pendapat yang lebih rajih itu tidak ada. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan di antara salat sunnah pula wa tahiyatul masjid. Dan salat tahiyatul masjid, ya, itu juga
disunnahkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisa hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk. Maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Maksudnya tahiyatul masjid. Nah, Imam Syaukani ya termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya tahiyatul masjid itu bukan hanya sunnah. Betul, dalam kitab ini beliau mengatakan sunnah. Tapi dalam kitab yang lain, itu kitab Nailul Autar, beliau cenderung mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Itu pendapat Imam Syaukani. Apa alasan beliau? Istakhara yastakhiru istikharatan, talabul khiyar, talabul madha khair. Itu kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salat istikharah ini dianjurkan pada perkara-perkara yang sifatnya mubah. Salat istikharah itu disunnahkan tatkala kita menginginkan melakukan hal-hal yang sifatnya mubah atau perkara sunnah yang ada 2 pertentangan antara sunnah dengan sunnah. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi setelah azan. Silakan azan dulu. Iya, kita lanjutkan. Jadi di antara salat sunnah yang disyariatkan adalah salat istikharah. Sekali lagi, salat istikharah itu kita meminta yang terbaik kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang kita inginkan. Dan salat istikharah sudah kita terangkan tadi, itu disyariatkan dalam perkara-perkara sifatnya mubah. Ya, dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah yang kita ingin, misalnya kita ingin bekerja di suatu tempat, kita istikharah dulu kira-kira pekerjaan kita ini baik atau enggak, istikharah. Ya, atau perkara-perkara yang mubah lainnya, ya. Atau dalam perkara-perkara sifatnya sunnah tapi ada pertentangan antara satu sunnah dengan sunnah lain. Ya, misalnya menuntut ilmu yang benar-benar mondok, itu kan sunnah hukumnya Pak ya. Dengan nikah, ya. Sunnah misalnya nikah dalam keadaan kita belum terdesak, artinya syahwat masih bisa terkendalikan, itu sunnah. Kita pilih mana? Nikah atau nuntut ilmu, ya. Maksudnya mondok, pesantren misalnya. Nah, kini istikharah kita pilih. Nanti cenderungnya kemana, kuatnya kemana ya? Bismillah, laksanakan. Insyaallah itu yang terbaik. Nah, dan tidak dianjurkan untuk dalam perkara-perkara sifatnya wajib atau perkara yang sunnah yang tidak ada pilihan lain. Contoh wajib, sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ini saya sholat atau enggak ya? Zuhur ini ya. Istikharah dulu lah. Subhanallah. Gendeng ini. Gimana? Namanya yang wajib itu segera laksanakan. Ada duit Ustaz, mau haji. Wah, ini ada uang ini gimana ya? Ini haji udah bisa daftar haji nih. Istikharah dulu lah. Enggak boleh. Yang wajib harus segera dilaksanakan. Enggak perlu istikharah lagi. Ya. Begitu pula perkara yang sunnah yang enggak ada pertentangan sunnahnya ini. Ya. Antum enggak ada memang keinginan untuk ilmu yang mondok ya. Tinggal di depan sudah apa? Ada jalur untuk nikah. Ya wis, laksanakan nikah. Ya, jangan ditunda-tunda, nanti diribut orang akhwatnya. Ya. Kemudian tidak dianjurkan dalam perkara yang sifatnya apa? Haram. Ya. Perkara yang sifatnya haram enggak usah istikharah. Ada orang mau nyolong, ya. Aduh, ini mau nyolong rumah orang ini, istikharah dulu lah kira-kira nyolong atau enggak. Ya. Subhanallah, ya. Tidak, begitu juga perkara-perkara yang sifatnya makruh tidak dianjurkan istikharah. Jadi sekali lagi istikharah adalah perkara yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, salatnya gimana? Sama seperti salat lain, 2 rakaat ya. Terserah waktunya kapan saja, mau di malam hari, mau di siang hari, salat istikharah, niatnya salat istikharah ya. Kemudian berdoa. Berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan cari di buku-buku zikir ya tentang doa istikharah. Ini panjang ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik sampai akhir ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan yang terbaik. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan di antara salat sunnah berikutnya Bapak, wa rak'atani ba'da kulli adzan wa iqamah. Dan 2 rakaat di setiap azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah ini juga dianjurkan. Jadi sudah kita singgung sedikit ya. Salat sunnah di antara azan dan iqamah termasuk salat
yang dianjurkan. Nah, ada sholat-sholat sunnah yang lain yang belum disebutkan oleh Imam Syaukani. Ya, kita tambahkan. Yang pertama adalah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat, yaitu ketika seorang melakukan perbuatan dosa, hendaklah dia langsung sholat, ya, 2 rakaat, kemudian bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, dan dihasankan oleh sebagian ulama, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dzamban, thumma yaqumu fayatatahhar, thumma yusalli, thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Tidak ada seorang pun yang dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bangkit lalu berwudu, kemudian dia sholat, ya, sunnah 2 rakaat, kemudian dia mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ya, jadi tidaklah seorang berbuat dosa kemudian dia berwudu lalu sholat kemudian istighfar, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Ini yang dinamakan dengan sholat sunnah taubat. Ya, jadi sholat sunnah taubat dianjurkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi nggak wajib, ya. Yang wajib itu adalah taubatnya. Ya, adapun sholat sunnahnya itu sunnah saja. Kemudian di antara sholat sunnah juga adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Bagi orang yang haji atau umroh, ya, setelah kita tawaf itu dianjurkan kita sholat sunnah 2 rakaat. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim itu afdol. Kalau nggak bisa maka di mana saja tempat yang ada di Masjidil Haram. Ini juga termasuk sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal ada beberapa sholat yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan, ya. Seperti sholat sunnah hajat. Kata orang ada sholat sunnah hajat, itu nggak ada. Ya, mungkin maksud sholat sunnah hajat itu sholat istikharah. Ketika kita punya hajat, ya, bingung terhadap pilihan itu, kita istikharah. Ada sholat sunnah hajat tidak ada. Kemudian juga sholat sunnah yang diada-adakan sholat qobliyah Jumat. Setelah khotib naik mimbar adzan, sholat 2 rakaat itu nggak ada. Karena di zaman Rasulullah setelah khotib naik mimbar, ya, salam, azan, setelah azan langsung khutbah. Nggak ada lagi sholat sunnah 2 rakaat. Maksudnya setelah waktu masuk, ya, setelah masuk waktu, ya, setelah masuk waktu sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah 2 rakaat. Yang ada itu sebelum masuk waktu, sebelum azan Jumatnya, itu boleh kita sholat Jumat sebanyak-banyaknya, tidak masalah, ya. Tapi kalau sudah masuk waktu Jumat, waktu zuhur, ya, di hari Jumat seperti itu, sudah azan, itu tidak ada lagi sholat qobliyahnya, ya, tidak ada lagi. Nah, dan banyak sholat-sholat sunnah yang dibikin-bikin, ya, apalagi di Indonesia ini, masya Allah, sholat-sholat yang itu made in Indonesia, cuma ada di Indonesia, buatan produk orang Indonesia. Ini banyak sholat-sholat yang mereka bikin-bikin. Nah, dan ada juga sholat-sholat yang sana menjadi khilaf di antara para ulama. Di antaranya sholat sunnah tasbih. Ya, sholat sunnah tasbih ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak. Mereka berbeda pendapat karena hadis, ya. Hadisnya itu sahih atau tidak. Yang berpendapat hadisnya sahih dia amalkan. Yang dia berpendapat hadisnya tidak sahih maka dia tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ini sholat sunnah, ya. Kalaupun kita mengatakan hadisnya sahih, itu pun sunnah, tidak sampai wajib. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan maka dipersilakan. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan Kak Dedi. Kita kan boleh mengkodok sholat sholat sunnah itu. Di saat zuhur, walaupun di saat kita zuhur kan waktu kalau berkoma Ustaz, waktu itu terlepas lah dari rakaat tadi Ustaz. Nah, Waktu itu kan. Nah, itu kita mau mengkodok sudah zuhur, itu mana yang dulu kan? Qobliyah atau ba'diyah dulu? ba'diyah dulu, karena itu memang waktunya. Ya, kita dahulukan ba'diyah karena itu memang waktunya. Adapun qobliyah kan sudah keluar waktu, memang sudah keluar waktu, maka kita kerjakan ba'diyah dulu. Setelah ba'diyah baru kita qadha qobliyah zuhur. Nah, ada lagi? Silakan. Itu ada yang berpendapat tadi diterangkan, ada yang berpendapat hadisnya dhaif. Betul. Terus ada pendapat juga sahih. Apakah kalau kita mengamalkan itu tidak terjatuh pada perkara yang remeh-remeh? Kan kalau kita mengamalkan hadis dhaif kan tidak boleh, Ustaz. Nah, Jadi bagaimana
bagaimana yang harus kita pilih? Ya, satu itu menjadi remang-remang atau syubhat, bahasa syar'inya kan syubhat ya. Remang-remang itu kan syubhat, samar-samar. Gitu ya. Itu tatkala kita belum mengetahui atau ilmu kita kurang. Ya. Tapi kalau ilmu kita sudah sampai, misalnya kita paham ilmu hadis. Misalnya kita paham ilmu hadis. Kita tahu syarat-syarat hadis sahih ini, syarat-syarat hadis dhaif ini, ya, macam-macamnya. Kenapa para ulama ini mendhaifkan, kenapa ulama ada yang mensahihkan. Kita lihat, kita punya kemampuan, kita nilai sendiri. Ya, amalkan, silakan. Tapi kalau kita nggak mampu, maka cukup Bapak tanya salah satu ustadz yang kita yakini, ya, keilmuannya. Ustadz, antum mensahihkan atau mendhaifkan, Ustadz? Sahih, amalkan. Cukup. Dalilnya apa? Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ahli zikir, ulama, kalau kalian tidak tahu. Ya, cukup amalkan itu. Enggak jadi syubhat lagi. Ustaz ada dengar dari ustaz lain, nah, biarkan saja. Yang penting antum sudah ada patokan ustaz ini. Ya, itu enaknya jadi orang awam itu enaknya ya, tapi banyak enggak enaknya sebenarnya. Enaknya itu apa? Ketika dia bertanya, difatwakan, sudah amalkan. Kalaupun salah, yang salah bukan antum. Yang berfatwa yang disalahkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau kita nggak punya ilmu yang cukup, ilmu alat yang cukup, tinggal tanya seorang ustadz yang kita yakini, atau pernah dengar ceramah ustadz yang kita yakini, atau ulama yang kita yakini, ikuti, insya Allah sudah benar. Insya Allah sudah benar. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Masih ada? Silakan, Romi. Boleh ya, menggabungkan salat tahiyatul masjid dengan salat qabliyah. Jadi kita masuk misalnya waktu subuh, ya, langsung kita salat tahiyatul masjid digabung dengan tahiyat sunnah qabliyah subuh misalnya. Cukup 2 rakaat kita niatkan 2 salat tersebut, boleh. Atau ditambah lagi dengan salat misalnya setelah wudu, salat sunnah wudu, boleh juga. Jadi 2 rakaat niatnya 3. Sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid dan qabliyah subuh atau zuhur misalnya, diperbolehkan ya. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat ya. Tapi ini termasuk permasalahan yang pelik Pak ya. Menggabungkan ya 2 amalan dengan satu niat. Dengan meniatkan dua amalan dalam satu perbuatan ibadah. Ini permasalahan yang pelik. Ya. Makanya tidak ada kaidah bakunya. Dikembalikan kepada lihat ibadahnya bentuknya gimana. Meskipun sebagian ulama mengatakan kaedahnya itu lihat ibadahnya. Kalau ibadahnya itu adalah dia ibadah yang memang punya tujuan tertentu khusus, maka itu nggak bisa digabung. Meskipun dia cuma sunnah, ya, meskipun dia cuma sunnah. Tapi kalau ibadah tersebut tidak ada tujuan khusus, tidak ada maksud tertentu, maka dia boleh digabungkan. Contoh tahiyatul masjid itu nggak ada tujuan khusus kecuali sholat 2 rakaat, Pak. Ya, makanya kan bunyi hadisnya gimana? Apabila kalian masuk masjid, salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa? Terserah. Artinya kalau kita sholat 2 rakaat qabliyah, berarti itu juga termasuk tahiyatul masjid. Ya, karena nggak ada tujuan khusus. Tapi kalau amalan sunnah tersebut ada tujuan khususnya, ada maksud tertentu. Contoh, ya, antara korban dengan akikah. Ya, antum belum akikah, antum juga belum korban. Ya, pada suatu waktu Idul Adha antum punya duit 3 juta mau beli kambing. Ana belum akikah, tapi ini mau berkorban, gimana? Sudahlah gabung 1 kambing niatnya 2, akikah sekaligus korban. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena korban punya tujuan khusus, itu pada waktu-waktu tertentu. Akikah juga punya tujuan khusus, itu ketika seorang lahir, ya. Jadi nggak bisa digabungkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lihatnya bukan dipatok setiap amalan sunnah boleh, enggak ya. Jadi lihat permasalahannya, per masalah. Belum tentu ini bisa digabung, dan belum tentu juga ibadah lain belum bisa digabung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Silakan. Hadis dhaif kan harus ditinggalkan, Ustaz. Kalau hadis yang derajatnya hasan, itu sikap kita cenderung meninggalkan atau mengerjakan? Bukan cenderung lagi, wajib kita mengamalkan. Kalau hadisnya hasan, jelas memang sudah hasan bagi kita, ya, maka harus kita amalkan. Wajib kita amalkan. Jadi hadis yang sahih itu wajib untuk diamalkan.
Yang hasan juga wajib untuk diamalkan. Minimal hadis itu dikatakan diterima adalah derajatnya hasan. Ya, adalah derajatnya hasan. Itu wajib untuk kita amalkan. Yang enggak boleh itu yang dhaif ya. Yang lebih lagi adalah yang maudhu', yang palsu, itu lebih wajib untuk ditinggalkan. Yang dhaif ini lihat juga kelemahannya. Lihat juga kelemahannya dan lihat juga dari jenis apanya. Ya, maksudnya dalam hal apa? Apakah dalam halal haram atau fadhailul a'mal? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Tapi wallahu alam memang lebih baik ditinggalkan seluruhnya hadis dhaif. Tapi adapun hadis hasan itu wajib untuk kita terima dan kita amalkan. Kalau sifatnya dia berupa amalan. Wallahu alam bissawab. Silakan. Boleh. Karena tadi Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia apa? Berwudu kemudian salat. Kemudian salat 2 rakaat. Artinya boleh digabungkan dengan salat yang lain. Ya, contohnya antum berbuat dosa ya pada malam hari misalnya, langsung mau bangun ya di salat lail, salat malam. Langsung diniatkan juga dengan salat sunnah taubat, diperbolehkan karena memang tidak ada bahasan khusus harus seperti ini salatnya, tidak ada. Yang penting salat 2 rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh digabungkan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, wallahu a'lam, mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.